Apa itu konsep lestari menurut Pak Ian? Lestari, konsep lestari, oke. Untuk saya, lestari itu adalah berkelanjutan ya. Jadi kalau kita melakukan sebuah usaha, usaha yang lestari itu adalah usaha yang berkelanjutan. Berkelanjutan maksudnya apa gitu. Jadi usaha yang bisa kita atau inisiatif yang bisa kita jaga, dia akan berjalan terus. Nah, kelestarian ini sebenarnya ada apa namanya? Ada komponennya ya. Bisa kita lihat lestari dari lingkungan. Jadi apa yang kita ambil dari lingkungan itu apa namanya? Sesuai dengan daya dukungnya lingkungan. Nah, sehingga dia tidak akan pada satu saat merusak lingkungan. Nah, itu yang membuat dia bisa jalan terus. Jadi contohnya misalnya kalau plywood, pabrik plywood diambil dari hutan. Nah, kalau diambil dari hutan yang tidak lestari, pada satu saat sumber di hutan itu habis. Nah, bagaimana menyesuaikan bahan baku yang dibutuhkan dengan kemampuan mereproduksi kayu yang ada di hutan itu dari segi sumber dayanya. Tapi kelestarian juga bisa dilihat, bukan bisa dilihat, harus diperhatikan juga dari konteks sosial. Jadi kalau kita melakukan usaha, tetapi usaha itu membuat konflik sama masyarakat, maka sulit usaha itu secara sosial akan lestari. Satu saat kita akan dihadapkan sama demo, satu saat kita akan dihadapkan sama apa namanya, sama sabotase karena masyarakat merasa apa yang kita lakukan itu nggak baik untuk mereka gitu. Itu kelestarian yang kedua. Jadi ada masalah sumber daya, ada masalah sosial, tapi tentu saja lestari dari perhitungan finansial atau perhitungan ekonominya. Jadi kalau usaha itu selalu harus disubsidi gitu, nah itu satu saat kita nggak tahan, satu saat sumber subsidinya nggak ada lagi, ya usaha itu akan berhenti gitu. Nah, jadi komponen kelestarian ini tiga yang penting yang harus kita lihat itu adalah dari sumber dayanya harus lestari, dari sosialnya harus lestari, tapi secara finansialnya juga harus lestari begitu. Lestari ini pertanyaan susah dan apa namanya, hari-hari ada di kita sebenarnya. Jadi pertanyaannya gampang-gampang susah dan semua orang selalu mendengar kata lestari. Lestari itu selalu ada, selalu hadir, gitu. Selalu bisa kita temukan segala sesuatu di kehidupan sehari-hari. Jadi lestari ya ada, selalu ada dan selalu bisa dimanfaatkan harusnya yang disebut lestari atau selalu bisa digunakan gitu. Jadi tergantung lestari itu kata di belakangnya apa. Kalau lestari alam, lestari apa pangan, lestari hutan. Jadi tinggal bagaimana pemahaman itu digunakan kepada siapa. Jadi kalau lestari alam otomatis jangan sampai alam kita ini rusak, alam ini berubah bentuknya sehingga tidak bisa digunakan atau dimanfaatkan sama kita sendiri yang ada atau nanti di generasi yang akan datang. Jadi ya lestari itu harus ada dan selalu bisa kita rasakan. Berikutnya, apa itu konsep berkelanjutan? Konsep berkelanjutan untuk saya nggak jauh sama lestari. Jadi kalau bahasa Inggrisnya sustainability, sustainability itu berkelanjutan yang untuk saya itu sinonim. Saya nggak lihat perbedaannya antara berkelanjutan dengan lestari. Berikutnya, tips memilih bahan daur ulang untuk didaur ulang.
tips untuk memilih bahan di daur ulang, eee eee, gimana nih? Jadi maksud saya gini, konsepnya adalah, daur ulang itu adalah, pemikiran yang, ujungnya itu ingin, ke arah tadi, menunjang kelestarian tadi. Jadi, bahan yang bisa didaur ulang itu akan mengurangi tekanan terhadap sumber yang ada di alamnya. Jadi kalau kita, berpikir untuk bisa mendaur ulang sesuatu, maka itu adalah salah satu usaha untuk mengurangi tekanan terhadap sumber awalnya gitu ya. Nah, jadi daur ulang itu harus dilihat sebagai konteks yang seperti itu. Jadi dia itu meningkatkan efisiensi, dia itu harus mengurangi tekanan terhadap sumber daya alam aslinya gitu ya. Nah, jadi kalau pertanyaannya bahan yang bisa dipakai sama daur ulang, ya tentu saja jawabannya akan sangat terkait, balik lagi, terkait sama teknologi yang tersedia. Jadi sekarang itu sudah banyak teknologi misalnya yang mampu mendaur ulang bahan-bahan plastik misalnya, walaupun plastiknya nggak semua plastik, ada plastik yang dikategorikan value yang sudah rendah, yang sulit untuk bisa didaur ulang. Tapi ada limbah-limbah plastik yang bilang nilainya masih cukup baik kalau untuk didaur ulang gitu ya. Yang mungkin lagi kita daur ulang misalnya semua yang dari bahan-bahan yang lain, kembali lagi terkait sama teknologinya apa yang sudah tersedia untuk bisa mendaur ulang itu, tetapi juga kemudian harus juga ekonomis. Jadi ada contoh misalnya mendaur ulang plastik untuk menjadi bahan bakar, tetapi harga bahan bakarnya tidak cukup baik dibandingkan dengan proses yang harus dikeluarkan, biaya yang harus dikeluarkan untuk merubah plastik itu menjadi bahan bakar gitu. Nah, dengan keadaan yang seperti itu, jadi itu juga tidak menjadi solusi gitu ya. Jadi availability tergantung dari availability teknologi yang ada, tetapi juga harus ekonomis. Kalau bahannya apa, bisa apa saja gitu. Konsep keberlanjutan itu dalam dalam pelestarian alam itu ada 3 konsep, 4 malah. Pertama pemanfaatan, perlindungan, pelestarian, dan yang terakhir adalah pengamanan. Gitu. Nah, pelestarian, perlindungan, pemanfaatan, yang terakhir pengamanan. Nah, kenapa itu harus ada 3 plus 1 itu harus ada karena kita ingin sumber daya alam atau apa yang dimanfaatkan oleh manusia itu hari ini bisa digunakan atau dimanfaatkan lagi oleh generasi selanjutnya. Dan sifatnya harus bisa diperbaharui gitu. Artinya tidak habis sekali waktu. Jadi kalau tanam pohon harusnya sekali tanam sepanjang masa atau seumur hidup dia harus bisa panen menghidupi kita semua. Jadi keberlanjutan itu sebuah proses di mana pertumbuhan, kemudian perkembangan, kemudian pemanenan, kemudian balik lagi ke pertumbuhan itu menjadi satu kesatuan sehingga manfaatnya terus menerus gitu ya, terus menerus tanpa harus merusak sumbernya, tanpa harus menghilangkan sumber daya yang ada. Jadi keberlanjutan itu memang harus dijaga gitu oleh kita semua agar kita hari ini dan generasi yang akan datang tetap bisa memanfaatkan produk alam itu atau produk yang kita manfaatkan atau manusia gunakan.